Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita semua bisa bertemu lagi. Kita bisa mengawali semester 4 ini walaupun dalam kondisi yang berbeda. Kembali lagi kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Saya berharap ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap bekerja. Untuk bab pertama fisika ini, kita akan mempelajari materi termodinamika. Kalian bisa melihat gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah ada gambar, kamu lihat di sini ada simbol kalor, ini keluar. Nah, ini nanti yang dinamakan dengan siklus Carnot. Ini kita pelajari salah satunya pada termodinamika. Tahu kadang kita bisa pelajari bagaimana di rumah kita pada kondisi panas kita menggunakan AC, bagaimana sistem kerja dari AC, nanti salah satunya akan kita pelajari dengan menggunakan ilmu termodinamika. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisa perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika, berikut presentasi makna fisisnya. Materi yang kita pelajari yang pertama yaitu terkait perubahan keadaan gas. Yang kedua, usaha yang dilakukan gas. Ketiga, hukum 1 termodinamika. 4, siklus Carnot. 5, siklus Otto. Yang keenam adalah hukum 2 termodinamika. Kita bahas yang pertama dulu, perubahan keadaan gas. Keadaan perubahan gas, kamu lihat salah satu contoh mesin ini, ketika dia diberi tekanan, ditekan mesin itu, maka terjadi perubahan volumenya berubah. Nah, ini yang dinamakan salah satu perubahan bentuk gas. Nah, ini nanti untuk perubahan bentuk gas ini nanti ada beberapa proses yang terjadi. Kalau ini namanya proses isotermis. Jadi yang berubah itu adalah volume, ini tekanannya berubah tapi suhunya tetap. Ini yang dinamakan proses isotermis. Nanti kemarin juga ada proses isobarik, ada proses isokorik. Berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, persamaan gas dapat dituliskan dengan rumus P1V1 dibagi T1 sama dengan P2V2 dibagi T2, di mana P1 ini adalah tekanan gas. Ini adalah tekanan gas pada posisi yang pertama, pada keadaan awal. V1 adalah volume awalnya, ini volume awal. Sedangkan T1 adalah suhu awalnya. Ini kebetulan suhu awalnya tetap terus. P2 ini adalah tekanan pada saat setelah proses atau tekanan akhirnya. V2 volume akhirnya dan T2 adalah suhu akhirnya. Dirumuskan oleh Boyle-Gay-Lussac bahwa P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Persamaan ini nanti bisa berubah tergantung pada proses apa yang terjadi. Nah, lihat yang di sini. Ini adalah ada 3 grafik yang terjadi karena beberapa proses. Grafik yang pertama, ini adalah proses yang terjadi adalah proses isotermis. Proses isotermis adalah proses pada suhu tetap. Pada suhu tetap. Jadi suhunya yang tidak mengalami perubahan. Di sini kita lihat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau tekanannya besar, semakin besar tekanan, maka volumenya akan semakin kecil. Grafik 2 ini
Proses yang terjadi adalah proses isokorik, di mana tekanan dan suhu ini berbanding lurus. Proses yang ketiga adalah proses isobarik, proses pada tekanan tetap. Besarnya volume berbanding lurus dengan besarnya suhu. Ini pada proses isobarik. Sekarang beberapa usaha yang dilakukan gas. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh gas dirumuskan dengan rumus W usaha sama dengan integral P dV. W-nya usaha, P-nya tekanan, V-nya volume. Nah, untuk beberapa usaha, jenis usaha pada proses, nanti ada 4 proses. Proses yang pertama yaitu proses isobarik. Proses isobarik ini adalah proses yang dilakukan pada tekanan tetap. Jadi tekanan tidak mengalami perubahan. Kamu perhatikan grafik. Ini adalah grafik pada proses isobarik. Tekanannya tetap. Yang mengalami perubahan adalah volumenya. Maka rumus W sama dengan P kali delta V. Sedangkan pada proses isotermis, di mana proses yang dilakukan pada suhu tetap, grafiknya seperti ini. Nah, ada P1, ada P2, ada V1, ada V2. Nih, rumusnya W sama dengan nRT ln V2 per V1. N ini adalah jumlah mol, R-nya konstanta, T-nya adalah suhu. Satu hal yang harus diingat, T dalam huruf besar ini berarti T nanti dalam satuan Kelvin. Atau juga dirumuskan W sama dengan min nRT ln P2 per P1. Jadi yang ini menggunakan perubahan tekanan yang dilihat. Usaha yang dilakukan pada proses isokorik. Nah, pada proses isokorik ini adalah pada volume tetap. Kita lihat grafiknya, volumenya tetap. Karena pada volume tetap, maka di sini pada proses isokorik tidak ada usaha yang terjadi. W-nya sama dengan. Yang terakhir adalah usaha yang dilakukan pada proses adiabatik. Pada proses ini tidak ada kalori yang diserap atau dilepas, sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gas berasal dari perubahan energi dalamnya. Perhatikan grafik proses adiabatik hampir sama dengan proses isotermis, cuma kelandaiannya saja yang berbeda. Ini lebih terjar, kalau isotermis lebih landai. Ini bersama. Rumusnya delta U sama dengan min W. Nah, tanda negatif pada usaha ini menunjukkan bahwa dilakukan usaha. Jadi, delta U adalah energi dalam. Kita lihat contoh soalnya. Suatu silinder dalam piston mempunyai volume 1,5 liter, mengalami perubahan secara isobarik pada tekanan 1,5 Nm², sehingga volumenya menjadi 2 liter. Berapakah usaha yang dilakukan? Untuk mencari usaha yang dilakukan, kita menggunakan rumus P, W sama dengan P delta V. Sebelumnya kita tuliskan dulu diketahuinya. Jangan lupa ubah liter menjadi meter kubik. Kita masukkan tekanannya 1,5 kali 10 pangkat 5. Ini 0,5. Maaf, ini di soalnya kurang, ini sebenarnya 1,5 kali 10 pangkat 5. Ya. Kemudian untuk hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa panas neto yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal ditambah dengan usaha yang dilakukan. Artinya panas itu kalor. Kalor yang ditambahkan dalam sistem, ini sistem, kalor masuk ke dalam sistem. Nah, ini Q sama dengan delta U plus W.
Q-nya kalor, delta U-nya adalah perubahan energi dalam, W-nya adalah usaha. Penerapan hukum termodinamika 1 ini salah satunya nanti ada di siklus Carnot. Grafik siklus Carnot adalah seperti ini. Rangkaian prosesnya bagaimana? Kita lihat dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 ini terjadi proses isotermis atau bahasanya isotermal, proses pada suhu tetap. Ada kalor yang masuk Q1 ada kalor yang masuk. Nah, ini terjadi perubahan volume. Ini volumenya bertambah Q1 dari nomor 1 ke 2. Ini dari tekanannya turun, volumenya bertambah. Ini ada kalor yang masuk. Kemudian pada proses 2 ke 3 ini adalah proses adiabatik. Proses adiabatik ini adalah proses di mana tidak ada perubahan kalor. Nih, 2, 3 tidak ada perubahan kalor di sini. 3, 4 ini adalah proses isotermis. Kalau tadi di 1, 2 ini terjadi penambahan volume, di 3, 4 ini terjadi penurunan volume. Ada proses isotermis. Nanti ada kalor yang dilepas di sini, ada Q2. Nih. 4, 3 ini terjadi proses adiabatik lagi. Nah, tidak ada kalor yang dipindahkan atau tidak ada kalor yang masuk, kalornya tetap. Ini hanya terjadi perubahan suhu saja pada ini. Nah, nih kita lihat bagiannya paling mudah ini. Nah, berapa efisiensi pada siklus Carnot? Efisiensi, simbol efisiensinya ini, efisiensi pada siklus Carnot besarnya adalah W per Q1 kali 100% atau 1 min Q2 per Q1 kali 100% atau 1 min T2 per T1 kali 100%. Q2 ini, Q1 ini. T2 ini adalah suhunya, suhu akhir, dan ini T1 suhu awal. Itu siklus Carnot. Kemudian siklus Otto. Siklus Otto ini biasanya penerapan siklus pada mesin diesel atau mesin yang 4 tak. Prosesnya adalah seperti ini. Kalau kamu bandingkan dengan siklus Carnot, ini kebalikannya. Kalau tadi siklus Carnot itu kan dimulai dari CD ini, tapi ini siklusnya kita bisa lihat dari sini, kalornya tidak di posisi CD tapi ini. Pada siklus Carnot tadi itu terjadinya adalah prosesnya isotermis dan adiabatik. Nah, kalau pada Otto prosesnya adalah CD atau kita dari AB ya. AB ini adalah prosesnya isotermis. B ke C ini adalah prosesnya isokorik, volume tetap. CD ini isotermis lagi. DA ini prosesnya adalah isokorik lagi. Nah, kalornya ada di sini. Jadi, kalau siklus Carnot tadi itu gabungan antara adiabatik dan isotermis, kalau siklus Otto itu isotermis dan isokorik. Siklusnya. Ini biasanya pada mesin diesel ini sistemnya adalah kita menggunakan ini. Lalu pada yang sepeda dengan 4 tak biasanya hampir sama dengan ini prosesnya. Selanjutnya contoh soal. Suatu mesin kalor bekerja pada tanden bersuhu 1500 Kelvin dan tanden bersuhu rendah 750 Kelvin. Jika dia menyerap kalor 2000 Joule, berapakah usaha maksimalnya? Jadi berapa? 100 Joule. Jadi suhu tingginya T1, suhu rendahnya adalah T2. Q1 kalornya yang dicari. Yang kemudian terakhir yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika ini ada beberapa, nanti ada Celsius dan Planck. Kalau Planck menyatakan tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus
menerima kalor dari suatu sumber kalor dan mengubah kalor itu seluruhnya menjadi usaha. Gambarnya seperti ini. Ada kalor yang masuk, ini adalah proses yang tidak mungkin. Semua kalor dirubah menjadi usaha, ini tidak mungkin. Tapi yang mungkin adalah ini, yang sesungguhnya mesin ini. Contohnya saja kita punya laptop. Gambarannya ya, kita berikan dia energi listrik. Harapannya kan dia hanya berubah menjadi gambar dan suara. Tapi nyatanya di situ ada panas, ya kan? Kadang laptop kita berubah panas. Artinya tidak semua dirubah sesuai dengan ini. Dalam mesin juga begitu. Ketika kalian berkendara, kadang kita lihat mesin mobil atau sepeda kita kalau lama dipakai panas kan. Nah, ini adalah panas yang sebenarnya tidak diinginkan, atau ini yang membuat mesin itu tidak sempurna. Karena memang kita dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Apalagi ini mesin buatan manusia, gak mungkin dia akan sempurna. Nah, ini ada lagi teori Clausius. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari suatu sumber kalor dan mengubah kalor itu seluruhnya menjadi usaha. Bersama ini. Jadi yang tidak mungkin seperti ini. Tandan dingin, tandan manin tidak mungkin. Yang mungkin adalah ini. Refrigerator itu yang mungkin ini. Jadi kita tidak mungkin kalor masuk semuanya, kalor keluar berapa. Tapi kalaupun ada, pasti kita butuh ada usaha luarnya juga. Nih. Contoh soal nih. Sebuah lemari pendingin memerlukan usaha 150 Joule untuk memindahkan kalor sebesar 100 Joule dari tandan bersuhu rendah ke tandan bersuhu tinggi. Tentukan koefisien lemari pendingin. Sama yang ditanyakan adalah koefisiennya. Ini berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah Q2 dibagi W, atau Q dibagi usaha. Nah, ini atau kalau kita ingin jadi koefisien presentasi, ini kalikan 100%. Jadi misalnya seperti itu. Nah, anakku, ini materi yang saya berikan untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Tolong nanti kalian baca referensi sendiri bagaimana proses pada sistem pendingin atau pada proses sistem pemanas. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.